Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang mengisahkan kehidupan cinta perempuan muda bernama Therese. Setelah ibunya meninggal, Therese tinggal bersama bibinya yang tegas dan dominan. Dia bernama Madame. Ia juga tinggal bersama Camille, sepupunya yang sakit-sakitan dan sangat disayangi oleh sang bibi. Selama ini, Therese lah yang selalu menjaga Camille yang sering sakit. Oleh sebab itu, Madame berinisiatif menikahkan Therese dengan Camille. Meski tidak mencintai Camille, Therese tidak bisa menolak permintaan bibinya dan terpaksa menikah dengan sepupunya sendiri. Therese pun menjalani kehidupan pernikahan dengan Camille yang hambar tanpa cinta. Kemudian, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Film diawali dengan diperlihatkannya anak gadis bernama Therese. Hari itu ayahnya akan menitipkan Therese kepada keluarga saudaranya bernama Madame. Ayah akan pergi bekerja di negeri seberang yang mungkin butuh waktu lama lagi bagi mereka bertemu kembali. Madame mempunyai seorang anak laki-laki bernama Camille. Fisiknya yang lemah sering membuat anak itu sakit-sakitan. Akibatnya, ia kurang pergaulan, tak pernah keluar rumah, dan tak pernah mengenal teman lain selain Teresa. Singkat cerita, kita melompat kurang lebih 20 tahun kemudian. Therese tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki hasrat yang menggebu-gebu. Hari itu punyanya sangat basah dan pengen mencoba tusukan enak dari Camille. Sementara Camille yang dari dulu hidupnya tidak pernah aneh-aneh, mana paham apa yang diinginkan oleh Teresa. Madame kemudian menghampiri Therese. Ia menyampaikan sebuah kabar duka dan memberikan surat untuk Therese yang sudah ia baca. Saat itulah Therese harus menerima kenyataan pahit. Ia jarang sekali bertemu ayahnya, dan hari ini kabar ayahnya datang sekaligus kabar kepergiannya. Sang ayah meninggal karena mengalami kecelakaan hebat. Kini Therese tak punya keluarga lagi. Satu-satunya keluarga bagi dia adalah Madame dan Camille. Karena usianya yang terus bertambah dan Madame paham Therese sering basah. Ia menawarkan, apakah Therese mau menikah dengan Camille? Seketika wanita itu terdiam. Berbagai pertanyaan langsung muncul di benaknya. Bagaimana mungkin Camille yang penuh kekurangan kelak akan jadi suaminya? Tapi di sisi lain, Therese merasa tidak enak. Sejak kecil hingga dewasa ia dirawat dengan baik oleh Madame. Ada hutang budi yang harus dibalas. Akhirnya Therese menyetujui permintaan Madame. Therese dan Camille resmi menikah, dan mereka semua memutuskan pindah ke pusat kota Paris. Karena mahalnya biaya hidup di kota, mereka hanya mampu menyewa sebuah rumah sederhana dan bernuansa gelap yang disebabkan minimnya penerangan di rumah. Malam pun tiba. Therese sudah sangat basah dan pengen merasakan tusukan enak dari sang suami. Sayangnya meski sudah menikah, Camille tetap tidak tertarik untuk memberi tusukan enak kepada Therese. Ia menolak dan tidur karena kelelahan. Dari raut wajah Therese, kita bisa menilai jika ia sepertinya menyesal telah menikah dengan Camille. Untuk apa menikah jika tidak ada tusukan enak di antara mereka berdua? Hari berganti hari, terlihat Camille pulang kerja bersama seorang pria. Dia adalah Laurent, dan ternyata sahabat Camille waktu kecil. Madame pun terkejut karena Laurent sudah tumbuh menjadi pria dewasa dan menyambutnya dengan hangat. Lalu mereka semua bersenang-senang dengan mengundang tetangga untuk bermain kartu. Satu hal tak disadari mereka adalah perasaan Therese. Ia seperti wanita yang tak diinginkan di saat semuanya bersenang-senang. Therese meratapi kesedihan, tetapi sambil diam-diam melirik Laurent. Sampai suatu ketika Laurent melukis sosok Camille. Bahkan Therese yang ada di sana tetap tak dianggap keberadaannya oleh mereka. Laurent selesai melukis dan hasilnya adalah lukisan itu benar-benar indah. Camille dan Madame terkesima melihatnya. Mereka pergi ke ruang tamu, meninggalkan Therese dan Laurent berduaan. Tanpa basa-basi, sejak awal kedatangannya, Laurent tahu kalau Therese mencuri pandang dengan tatapan khas wanita kesepian. Ia meminta Therese melepas busananya saat itu juga.
Teres yang hari-harinya selalu basah tanpa manjaan menuruti perintah Lauren begitu saja. Dan akhirnya di situ Lauren pun memberi tusukan enak kepada Teres. Look at you now. Karena punyanya sudah dicicipi, Teres pun senang. Hari-harinya ia lalui tidak seperti dulu lagi yang cenderung diam bagai wanita kesepian. Namun sekarang semua itu telah berubah berkat kehadiran Lauren. Kebahagiaan semakin membuat Teres memancarkan aura kecantikan dari wajahnya. Kebahagiaan itu terus bertambah karena Lauren rutin memberi tusukan enak kepada Teres. Ternyata perubahan itu disadari oleh Camille. Ia melihat istrinya sekarang sangat berbeda. Dahulu Teres perhatian, namun sekarang menjadi dingin, cuek, dan tidak peduli sama Camille. Camille mencoba merebut kembali hati istrinya, namun semua sudah terlambat. Kebahagiaan Teres adalah bersama Lauren dan bukan bersama Camille. Camille semakin takut hingga di suatu hari ia berkata pada Teres jika tempat ini ada yang tidak beres, maka mereka harus pindah kembali ke desa. Dengan berbagai alasan, karena takut kehilangan Lauren, Teres meyakinkan suaminya agar mereka tidak pindah. Secara diam-diam, ketika semuanya sudah tertidur, Teres pergi keluar dan menghampiri Lauren di kediamannya. Dia menceritakan rencana pindah yang diinginkan Camille. Merasa kenikmatan miliknya akan hilang, Lauren jelas menolak rencana itu. Tiba-tiba Teres kepikiran bagaimana jadinya jika ia tak pernah bertemu Camille. Lauren pun menjawab, jika Camille tak pernah ada, maka kita akan hidup bahagia bersama. Ia pun akan mengabulkan harapan itu dengan cara menghilangkan nyawa Camille. Hari-hari berganti. Mereka bertiga pun menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan taman. Terlihat Camille bahagia dan benar-benar tidak tahu Lauren pernah memberi tusukan enak kepada Teres. Mereka kemudian naik perahu dayung dan lanjut menikmati keindahan sungai. Di saat itulah Lauren menatap Teres seakan memberikan isyarat jika sekarang adalah waktu yang baik untuk menghilangkan nyawa Camille. Kemudian terlihat Teres dan Lauren yang panik seolah terjadi kecelakaan. Keduanya panik dan takut, yang padahal itu adalah sandiwara mereka. Mereka mengatakan kecelakaan ini membuat Camille tenggelam. Nyawa pria itu pun tak tertolong. Kabar duka pun segera sampai ke telinga Madam. Ia menangis terseduh-seduh dan histeris karena anaknya yang tadinya sehat-sehat saja, sekarang kembali datang dengan keadaan sudah tak bernyawa. Pemakaman diadakan, Lauren dan Teres terus berakting layaknya mereka benar-benar terpukul atas kepergian Camille. Semenjak kepergian anaknya, Madam benar-benar hancur. Ia sering melamun, menangis, dan terkadang mempertanyakan kepada Teres bagaimana sebenarnya kejadian di hari itu. Mengapa Lauren dan Teres bisa selamat? Namun ia sadar bersedih dan menyalahkan keadaan tak akan membuat Camille kembali. Di sini Teres terlihat benar-benar sedih dan selalu hadir untuk menenangkan Madam. Padahal itu hanyalah sandiwara saja. Namun ternyata tidak semudah itu melupakan kejahatan. Di setiap malam ketika Teres tidur setelah kejadian itu, ia merasa selalu dihantui kesalahan. Kemudian dia bercerita tentang apa yang dialaminya belakangan ini kepada Lauren. Ia menyesal dan mungkin tak akan pernah hidup tenang. Tapi Lauren meyakinkan dan menguatkan Teres. Tenang saja, ini yang benar-benar kita inginkan agar bisa hidup bahagia berdua. Beberapa bulan kemudian, hari itu terlihat Madam sedang bersama para tetangga. Sampai saat ini, Madam masih belum bisa melupakan Camille, tapi tetangga memberi nasihat agar Madam berhenti hidup di masa lalu. Lebih baik Madam memikirkan bagaimana nasib Teres yang notabene adalah seorang janda. Setelah berbincang-bincang cukup lama, dengan dorongan tetangga, Madam akan menikahkan Teres dengan Lauren. Tanpa pikir panjang, Teres pun mau. Dan mereka berdua pun pastinya senang, karena sebenarnya inilah yang diinginkan, yaitu pernikahan. But I love Lauren. Diadakanlah upacara pernikahan. Sanak saudara, kerabat dekat, tetangga, hadir dan turut berbahagia atas pernikahan mereka. Setelah itu, saat ingin menjalani malam pertama, ya walaupun bukan malam pertama bagi mereka, Teres terganggu dengan keberadaan lukisan Camille. Karena ini memang kamar bekas mereka berdua. Lagi-lagi Teres merasa takut
sebab ini semua didapatkan dengan cara yang tidak baik. Esok harinya, Lauren, Teres, dan Madam menghabiskan waktu di taman. Sementara Teres dan Lauren sedang bermesraan, Madam sendirian melamun, dan sampai detik ini pun ia tak bisa melupakan Camille. Ia meracau, dan sosok arwah anaknya datang seolah-olah memberi pesan. Setelah peristiwa itu, Madam terkena stroke. Teres yang menganggap Madam sebagai ibunya tetap merawatnya sebaik mungkin. Tapi Lauren justru merawat Madam dengan asal-asalan, seolah ini adalah beban baginya. Tidak ada Lauren yang dulu ia sangat perhatian pada Madam, tapi sekarang ia benar-benar berubah. Beberapa saat kemudian ketika Teres sedang memandikan Madam, Lauren marah-marah, seakan menggambarkan ini semua adalah kesalahan. Begitupun Teres yang menyalahkan, kalau waktu bisa diulang kembali, ia tidak akan membiarkan Camille dibunuh oleh Lauren. Lauren kembali menyalahkan bahwa itu juga keinginan Teres. Inilah dimana dihantui rasa bersalah mulai membuat ketidakharmonisan di antara mereka. Keributan yang sangat berisik itu tanpa mereka sadari ternyata terdengar jelas oleh Madam. Dan Madam pun akhirnya mengetahui jika Camille mati akibat dibunuh oleh Teres dan Lauren. Keesokan harinya terlihat tetangga ramai melihat kondisi Madam. Madam yang tidak bisa bicara dan gerakan yang terbatas mencoba menuliskan pesan pada mereka dengan jari. Tetangga memahami apa yang coba Madam lakukan. Sayangnya Lauren melihat itu dan menganggap kalau kejahatannya akan dibongkar oleh Madam. Ia menghampiri Madam dan bersikap seolah-olah menyayanginya. Malam itu kesabaran Teres sepertinya sudah habis. Ia yang kacau memaki-maki Madam sebab ia merasa Madam hanyalah beban baginya. Kemudian dia pergi ke bar untuk minum dan oleng sangat parah. Paginya wanita itu tersadar di pinggir kali dan entah bagaimana caranya ia bisa sampai di sana. Ia pulang masuk ke dalam rumah dan baru teringat kalau semalam Madam duduk di kursi karena ia lupa tak memindahkannya ke kamar. Madam dipindahkan ke kamar oleh Teres. Setelah itu datang seorang tetangga yang ingin melihat keadaan Madam. Ibu itu langsung masuk dan melihat tulisan Teres dan Lauren adalah pembunuh Camille. Kemudian ibu itu pun langsung lari dan menyebarkan berita itu kepada para tetangga. Teres yang keluar dari kamar menyadari itu dan melihat tulisan tersebut. Mungkin setelah ini hidupnya akan berakhir di penjara. Teres dan Lauren membawa Madam ke pinggiran kali dan mereka membawa bekal sebotol minuman juga racun yang mematikan. Lauren dan Teres memasukkan racun itu, kemudian meminumnya dan menikmati kematian mereka di depan Madam. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.